Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di forum ruang kita beropini membahas topik-topik yang sekiranya menarik. Kali ini ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Satu demi satu personil kita mulai kembali. Dan kali ini ada kawan kita nih. Perkenalan dulu. Lagi mungkin. Gue Fadil. Personel ketiga ya. Personel ketiga dari forum. Ya kalau kalian lihat video-video sebelumnya kan kita berempat. Ada gua, Fadil, Adi sama Icek. Nah, Icek ini masih ada urusan di Padang. Dia kemarin baru wisuda. Mungkin minggu depan dia baru bisa balik ngisi konten juga di sini. Lalu, gimana nih, Dik? Oke, jadi di video kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang lebih visioner. Iya, lebih berfaedah kali ya dibanding yang kemarin. Kemarin kita ngebahas artis, sekarang kita ya mungkin ngulik teman sendiri aja kali. Teman sendiri. Soalnya faktanya gimana nih? Ya faktanya Fadil tuh dari pas kita bikin video forum tuh dia tuh udah menjadi konten kreator duluan gitu. Konten kreator yang konsisten. Kita juga konten kreator. Iya. Cuma kan lu lebih udah inilah, udah ada udah kerana profesional gitu ya. Kalau kita kan masih starting. Iya, mut-mutan. Starting pack ya. Mut-mutan. Nah, jadi di video kali ini tuh kita pengen ngebuka ya insight-insight dari Fadil buat kita nih yang pingin start nge-YouTube atau jadi content creator gitu kan. Yang masih bingung gitu ini startnya dari mana, terus kira-kira ini bagus nggak gitu kan. Kita sama-sama belajar, gue juga masih belajar kok. Nah, jadi mungkin Fadil bisa bisa sharing ke kita semua tentang ya pengetahuan lu Radil. Pengalaman lu. Pengetahuan gua enggak ada apa-apa. Pengetahuan inilah IT. IT. Nah, jadi kita gue sama Seth mau nanya-nanya ke Fadil. Nah, jadi pertanyaan pertamanya itu kenapa lu jadi content creator, Dil? Nah, apakah lu dari awal emang bercita-cita jadi content creator atau di tengah jalan tiba-tiba lu belok gitu, Dil? Belok jadi belok dong anjir. Belok. Mungkin gue cerita ininya aja dulu kenapa gue bikin konten channel Suka IT kali ya. Ya jadi memang gue passion gue di dunia PC itu memang udah. Oh ya, by the way channel Suka IT itu tentang membahas tentang PC. Jadi kalian memang kalau suka tentang seputar dunia PC, teknologi, mungkin kalian bisa mampir ke channel gue sekalian promosi kali ya. Boleh banget. Ya, gitu kali ya. Jadi memang passion gue di dunia PC itu udah ada sejak SMP gitu. Jadi udah mulai kayak mengikuti perkembangannya, terus mulai coba-coba rakit gitu kan. Coba-coba rakit PC. Nah, tapi waktu itu pas mulai lebih memahaminya waktu gue pas masuk SMA. Nah, SMA di situ mulai ada kayak ada yang wadahnya lah yang mau wadahi gitu. Jadi kayak ekskul. Nah, kita satu ekskul kan, yoi. Satu ekskul gitu. Dia wakil ketua dulu nih. Aduh. Ya, jadi gue ekskul. Ada temen gue. Oh, kirain lu. Kagak. Ekskulnya itu membidangi dunia teknologi gitulah. Nah, jadi di situ gue bergaul dengan banyak teman-teman SMA gue yang paham tentang PC gitu. Jadi gue banyak dapat insight kayak lebih mendalami lagi. Dan background gue untuk suka sama PC tuh karena game gitu sebenarnya. Karena suka main game aja. Ya suka main game PC ya, kayak misalnya kayak Far Cry 3 dulu gue main, Assassin's Creed gitu kan. Ya zaman-zaman game era-era 2010 2012 lah itu game-game kayak gitu kan. Ya gue bermula dari situ. Nah, waktu di SMA juga waktu udah mulai ada wadahnya, gue mulai juga kenal tuh YouTube, kayak gue mulai nonton kayak tech-tuber dari luar negeri kayak Linus Tech Tips gitu. Gue nonton kan kayaknya kok asik gitu nontonin dia ya, seru banget gitu. Dia bikin konten terus bahagia banget gitu kan ya. Bahagia banget ya. Senang gitu. Nah, ya udah mulailah gue abis itu pas mau kuliah gue ngambil pengennya jurusan informatika, karena kan
Mungkin gue suka sama PC, wah ini sebidang nih kan. Rakit-rakit. Iya, rakit-rakit. Praktikumnya rakit dahulu. PC gitu kan. Ternyata jauh sekali. Pemirsa, jauh sekali pemirsa dengan Iya, coding. ekspektasi dan realita ada gap yang Saya lumayan. ternyata tidak suka ngoding. Iya. Dan skripsi gue pun waktu itu menghindari coding, jadi ya udah bikin game, dan game yang pakai software itu nggak ada ngoding sama sekali. Pakai apa itunya? Drag and drop. Unreal Engine. Pakai G-Develop namanya. Unreal Gila cuy, susah banget. Gue pernah nyobain. Kalau pernah nyoba. Nah pas di selang-selang kuliah juga, pas gabut, nah disitulah gue mulai kayak pengen bikin konten, karena waktu itu di waktu kuliah gue juga mulai kayak notice tech-tuber di Indo, kayak misalnya Jagat Review gitu kan. Wah gila nih, ada nih dari Indo nih, kenapa nggak gue coba bikin. Selain Jagat ada Gaptek juga waktu itu gue nonton. Wah kenapa gue nggak bikin aja nih, kan ada nih orang-orang Indonesia, berarti bisa nih, pasarnya ada nih gitu kan. Ya udah, validasi. mencoba-coba dulu. Waktu itu kamera masih minjem sepupu kan, ya seadanya lah. Habis itu sebulan harus dibalikin, pas mau bikin konten lagi gue cuma ada HP, udah pakai HP gitu. Dan waktu itu kebetulan juga di Rakit PC sama bokap kan untuk keperluan kuliah gitu kan, karena waktu itu laptop gue udah dari bekas-bekas SMA gitu, udah mulai uzur lah anjir. Nah karena jadi itu PC ada, kenapa nggak gue sekarang bikin konten aja biar lebih bermanfaat kan. Nah waktu itu gue bikinnya ya selang-selang kalau gabut, kalau lagi mood, ya gitu-gitu aja sih. Ya gitulah sekitar, ya gitu-gitulah awal-awal gue bermula YouTube dari keisengan aja sih sebenarnya. Iya. Oke. Ini kalau yang kita lihat dari timeline lu ngebuat YouTube itu kan berarti pas lagi kuliah lu buat ini konten pertama lu. Iya, betul. Terus pas udah lulus kuliah, nah itu lu ngapain? Lu lulus. Nah, jadi waktu itu mungkin kenapa gue tiba-tiba menjadi serius, jadi sebenarnya waktu gue akhir-akhir kuliah memasuki masa-masa skripsi itu sebenarnya juga gue bingung ntar lulus mau kerja apa gitu. Gue gak ada target programmer kerja di mana. Kepikiran. Pokoknya gue pikir ya kerja ya. apapun yang gue dapat ya gue kerjain aja lah gitu, kerjaan gitu kan ya. Kayak ngikut arus aja lah anjir. Di startup gitu. Iya. Dan waktu itu ya udah gue bikin skripsi, dan waktu itu sempet gue bikin konten lama kayaknya beberapa 2 tahun sebelum gue skripsi, tiba-tiba gue di komentar sama salah satu tech-tuber yang lumayan senior lah di masa itu gitu, sampai sekarang masih lah, dia cukup senior, dan gue merasa bangga aja, wah di notice kan ya sama yang udah tech-tuber yang lebih gede dari gue gitu kan ya, di notice, wah gue bahagia banget di situ. Tapi ya gue cuman komen ini thank you aja gitu, gue nggak menindaklanjuti kayak ngajak collab atau pengen kenalan lebih jauh. Ya udah gitu doang gitu. Ya udah, itu di situ achievement gue pertama di situ doang sih. Waktu masa-masa waktu skripsi, dan itu juga konten lama, bukan konten baru gitu. Karena gue udah nggak lama bikin konten waktu skripsi, udah nggak fokus gitu, fokus skripsi aja. Dan selesai skripsi, lulus, gue diajak magang sama om gue di kantornya di daerah deket Taman Anggrek. Gue lupa tuh daerah apa. Dan gue selesai magang di situ. Bukan selesai magang, pas lagi magang di situ, tiba-tiba kok gue ngeliat traffic YouTube gue tiba-tiba kok melejit sekali gitu. Jadi terakhir kali gue cek subscriber masih 5.000, 6.000, 7.000, tiba-tiba kok bisa 15, bahkan sampai 18.000 gitu kan ya. Meningkat 3 kali lipat. Ada apa nih? Oh, gue liat konten gue yang lama ternyata banyak yang suka. Jadi konten-konten gue waktu itu membahas tentang dari segi teknologinya. Jadi kan kalau tech-tuber kan biasanya kayak membahas barang gitu kan, review. Gue coba selain review, cobalah cari konten yang lain seperti membahas PC-nya tuh dari dunia bisnis, teknologi, sejarah. Oh ternyata banyak yang suka. Nah tiba-tiba konten seperti itu nge-boost viewers gue gitu. Udah akhirnya pas di lagi masa magang, selesai magang gue nggak lanjut kerja. Udah gue pengen serius di YouTube. Karena tiba-tiba melejit gitu kan. Ya udah gue ngomong ke bokap nyokap, dan mereka ya udah nggak apa-apa, coba aja dulu gitu. Nah berarti gitu. Sekarang ini kan kalau yang lu bilangin tadi, berarti itu yang timing lu tuh pas banget gitu. Jadi lu pas udah lulus kuliah, iya sih, langsung hoki sih sebenarnya gitu. Iya hoki sih sebenarnya. Itu sebenarnya nggak ngira sih gue. Ya kan pasti lu nggak expect karena emang gue nggak pengen gue YouTube itu serius. Ya udahlah, udah gue terjun magang ya udah pasti gue nanti kerja ujung-ujungnya. Ternyata tiba-tiba YouTube-nya boosted banget gitu. Nah, iya. Nah misalnya kalau ada yang pingin mulai YouTube nih Dil, nah cuman dia udah lulus kuliah gitu, nah cuman dia belum ada kayak timing kayak lo gitu. Iya, belum up gitu. Belum ke up sama algoritmanya gitu. Kan itu buat gimana ya, buat kita menjalani juga kayak
mikir 2 kali, dan juga kita pasti inilah ada apa tanggapan dari orang-orang sekitar, entah orang tua yang Gimana tuh? yang nyuruh kita buat Ya mungkin apa ngelakuin hal lain gitu. ya mungkin itu challenge sih untuk kita ya. Challenge, untuk jadi content creator, karena kan memang kalau lu mulai kan kayak ya udah modal sendiri, apa-apa harus ngeluarin duit, harus ngeluarin duit. Gua aja review pertama beli barang gitu kan. Barang. Ya, jadi sebenarnya sih kuncinya ya lu mulai aja dulu gitu lah. Pede aja mulai dengan apa yang lu punya, pede aja kan. Kalau kata Mr. Beast kan video pertama tuh akan menjadi video yang paling jelek gitu kan. Ya, jadi start aja gitu. Dan nggak masalah itu menjadi rutinitas lo atau masih belum menjadi rutinitas, jadi kayak misalkan uploadnya tuh mut-mutan lah atau pas lagi ada waktu. Ya gue pun awalnya juga kayak pas ya kayak gitu, pas lagi gabut, pas lagi mood gitu kan, ya nggak masalah. Mungkin nanti perlahan-lahan lo akan dapat workflow-nya, ketemu workflow-nya, dan mungkin akan menjadi serius gitu. Ya kuncinya sebenarnya sih emang nggak ada, kalau kata yang lain-lain tuh emang udah nggak ada obatnya, ya mulai aja emang udah nggak ada cara terbaik, ya mulai. Kalau nggak mulai ya kan nggak akan terjadi gitu kan. Gitu doang sih. Ya challenge untuk membuktikan itu ke orang tua atau ke kerabat-kerabat lu gitu supaya dipercaya. Itu kan jadi, mungkin itu akan menjadi target ya, menjadi misi gitu ya kan. Mungkin menjadi motivasi. Jadi kan itu motivasi aja sih. Bergerak gitu. Iya, karena memang ya kalau lu mau berjuang seperti konten kreator memang akan berdarah-darah di awal anjir. Gua pun masih berdarah-darah ini. Karena memang sulit gitu. Kalau start kan paling ini kan yang bikin yang orang-orang itu apa cepat-cepat menyerahkan pasti kan. Iya. Dia udah buat konten 10 nih. Aduh, enggak ada yang nonton. Gak ada yang nonton. Pasti gitu ya kan, kayak cenderung enggak naik. Gitu. Nah, kira-kira itu apa kalau misalnya sitcomnya kayak gitu itu mending dilanjutin apa gimana Din kalau kata lo gitu? Kalau kayak gitu ya. Mungkin kalau kalian udah bikin 10 video harusnya udah bisa evaluasi lah apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Mungkin harusnya sih kalian evaluasi ya. Misalkan kalau memang gak ada yang nonton, mungkin bisa kalian bikin konten yang lebih baru, konten yang mungkin belum pernah dibikin orang lain gitu. Karena kan sesuatu yang baru, justru kayak pengalaman gue nih kan, gue bikin konten bahas PC itu dari sisi teknologinya, dan waktu itu kebetulan memang belum banyak gitu di Indonesia. Dan itu justru membantu nge-boost view gue gitu, bahkan sampai sekarang. Jadi malah kayak berkebalikan ya. Kan mungkin kita mindsetnya berpikir kalau biar penontonnya banyak, kita bahas apa yang orang-orang lagi rame bicarakan. Ini malah lo memutuskan untuk membahas sesuatu yang baru. Iya, jadi memang sekarang gitu tuh zamannya sekarang tuh YouTube kayak lebih suka dengan sesuatu yang berbeda. Kalau zaman dulu kan mungkin era-eranya prank tuh kan banyak banget ya. Iya, semua orang nge-prank. Sebelum prank tuh kan gamer, semua kan bikin kayak video main game terus direkam. Yang zaman-zaman PewDiePie lah itu kan. Nah, era-era PewDiePie itu kan. Terus tiba-tiba jadi ada prank, YouTuber prank zaman-zaman SMA atau sama awal kuliah lah, kayak gitu-gitu banyak yang ikut-ikutan kan. Nah, kayak era-era itu udah lewat gitu. Kita kalau ikut-ikutan sih kayaknya udah agak sulit untuk nge-boost view. Kalau sekarang tuh orang lebih suka konten-konten yang unik gitu, yang niche gitu. Iya, niche gitu kan. Kalau lihat kan kayak misalnya siapa sih, Ferry Irwandi, Dr. Indrawan kan, itu kontennya nggak ada yang bikin selain mereka kan. Makanya yang banyak banget viewersnya gitu. Niat mereka berarti ya. Iya. Dan juga harus niat bikinnya. Harus niat. Ya setidaknya bukan masalah niat sih. Mungkin kalau lu bisa bikin konten yang berbeda aja, nggak masalah itu lu main bikin. Ini menurut pengalaman pemandangan gua aja ya. Kalau lu mau bikin misalkan game, mungkin dibikin yang berbeda dari yang lain gitu kan. Kalau gua dari Techtuber mungkin ya gua membedakan, selain review gue bikin dari bahas sisi teknologi dan sejarah dan lain-lain gitu. Ya topiknya dibedain. Karena YouTube tuh udah kayak TV aja lah, kayak misalkan kalau ada 2 channel menayangkan ya, acara yang sama gitu kan. Misalnya yang satu si Trans 7 nayangin OVJ, si Trans TV nayangin sejenis gitu, parodinya OVJ. Ya mending nonton yang OVJ-nya aja langsung kan, lebih orisinil, lebih lucu gitu kan. Nah, jadi kalau lu bersaing dengan pasar yang udah gede terus sama kan susah. Nah, kalau lu bikin yang beda, nah pasti orang akan bahkan nonton lu gitu. Gitu kan, gak akan milih-milih, pasti lu bakal dipilih juga karena kan beda gitu. Karena mereka nggak nemu konten ini di channel lain gitu. Saran gue sih gitu. Nah, kalau misalnya udah nemu nih, Dil. Udah nemu ini bidangnya nih. Wah, ini kayaknya niche-nya. Wah, kayaknya nih bisa nih gue kesini. Nah, cuman itu nggak sesuai dengan apa ya? Dengan kesukaan dia gitu. Itu gimana tuh? Ya kalau lu kan emang suka IT dan nama channelnya suka IT kan.
Mungkin pertanyaannya bisa diubah lagi kayak mungkin beberapa dari kita tuh pengen bikin konten, cuman nggak tahu gitu niche kita bisa masuk kemana gitu. Nah, ya sebenarnya eksperimen aja sih. Eksperimen. Ya, kembali lagi ke apa rules number 1 tadi, coba aja dulu. Kalau masalah suka nggak suka kan gue bilang tadi, kalau memang lu bidangnya suka di gaming, coba bikin yang beda gitu, explore sesuatu yang beda gitu. Sesuatu yang beda. Oh, I see. Berarti kalau misalnya kita ingin nemuin niche kita, ada baiknya kita eksplorasi kan ya? Explore dulu, tapi di bidang yang lu suka aja, Oh, biar bisa disuka, biar nggak terlalu effort ya? Iya, nggak terlalu effort dan biar lu nyaman juga. Masa bikin konten yang nggak lu suka gitu kan? Penting itu ya, biar konsisten ke depannya. Iya, jadi enak juga kan, awal-awal kan mungkin masih mood, masih berdasarkan waktu juga gitu kan. Ya gitu sih. Tapi gue ada pertanyaan lagi nih. Kan kita kalau misalnya mau eksplorasi sesuatu kan kita perlu makan waktu, makan energi dan lain-lain. Dan mungkin banget dari situ jadinya ada omongan-omongan dari sekitar, ada tanggapan dari sekitar. Lu ngalamin itu gak kayak ditanyain gitu loh. Kok lu malah ngonten gini loh, bukannya gimana-gimana. Ya, kan itu mungkin ada ucapan-ucapan seperti itu yang ya bikin itu menjadi ini sih challenge dan stigma lah ya. Stigmatisasi gitu ya. Dan ya itu akan ya kita emang harus dihadepin sih kayak gitu-gitu. Iya, harus dihadepin sih. Dan mungkin itu kan menjadi motivasi sih, mungkin ya lu buktiin aja kalau lu bikin konten nih setidaknya bermanfaat buat diri lu gitu. Bukan dari segi finansial, mungkin ya lu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, setidaknya itu aja kan mungkin udah orang tua mungkin senang gitu kan ya. Ya perlahan-lahan mungkin akan menunjukkan kayak lu dapet duit dari situ gitu kan. Kalau gue sih dari pengalaman gue, untungnya orang tua gue dia emang nggak ribet-ribet banget sih, mereka support gua mungkin memang terkadang nanyain kamu nih YouTube setidaknya harus menghasilkan segini ya nggak masalah ya, semua orang tua kan pasti pengen ada kekhawatiran ada kekhawatiran dan pengen anaknya berhasil juga gitu kan, dan gua pun masih memperjuangkan itu gitu. Ya buktiin aja perlahan-lahan, lu coba coba-coba terus aja. Dan mungkin kalau bisa sih misalkan lu terjun di dunia apa, ya lu ketemu orang yang sama, coba aja sharing-sharing gitu. Karena waktu itu gue kebetulan banget diajak waktu gue bikin konten podcast ya di sini sama teman gue, kebetulan di komen sama techtuber yang udah cukup duluan gitu, udah senior, udah lama lah. Jadi terus sama dia gue diajak collab podcast gitu, bahas ini udah gue lakonin aja, ketemu dia dan kita sharing bareng aja. Ternyata dari dia tuh gue dia ngasih tahu caranya berkecimpung di dunia YouTube ya begini, lu dapat duitnya begini, lu ketemu sama brand begini ya. Gue sebenarnya terbuka pikiran gue pas ketemu sama dia gitu. Jadi ya selain dari coba-coba ya mungkin ini sih silaturahmi dengan sesama konten kreator lah. Itu penting. Iya, kolaborasi itu penting gitu. Itu akan membuka pikiran lu banget sih, karena kalau lu cuma duduk doang kan lu nggak tahu apa-apa kan. Iya. Ini bagaimana industri ini berjalan gitu kan. Gitu sih. Nah, ini sebagian besar yang pingin mulai YouTube nih, ini pasti ini galau ini deal. Pas awal-awal kan lu pasti kan ini ya banyak jalan nih pas lu udah lulus kuliah. Ya kan, diantara lu kerja, diantara lu bener-bener ke content creator. Nah kira-kira kenapa sih lu bisa mutusin buat all in content creator gitu? Kenapa nggak lu kerja sambil konten gitu? Kira-kira gimana tuh kalau misalnya buat yang pingin mulai kan pasti kan bimbang gitu, takut gagal di sini, harus punya backup plan gitu. Backup plan itu penting sih, tapi gue pribadi gue tipe orang yang bisa mengerjakan 2 hal sekaligus gitu. Jadi kalau gue nggak bisa mengerjakan 2 hal sekaligus, kalau gue udah fokus sama sesuatu ya gue kerjain di itu aja gitu. Nah gue sih tipe orang yang seperti itu ya. Jadi gue yang gas di YouTube nih memang benar-benar gak ada backup plan, gue full aja gitu. YOLO berarti ya? YOLO aja. YOLO coy. I don't give a shit gitu ya. Langsung aja gitu. Don't give a peep. Nah, gue sebenarnya tipe orang yang seperti itu gitu. Dan kebetulan yang sama techtuber yang kemarin gue ketemu itu juga, dia sharing juga. Gue mencurahkan nih, kalau YouTube tuh kayaknya nggak bisa deh sambil kerja sambil nge-YouTube, dan dia mengiyakan statement gue ya, katanya emang nggak bisa sambil
sambil kerja. Gue nggak tahu ya kan, karena tipe-tipe orang kan mungkin beda-beda, ada yang bisa kerja multitasking sekaligus gitu ya. Gue bukan tipe orang seperti itu gitu, karena dan juga konten gue itu kan time consuming gitu. Gue ada barang, gue harus ngetes barang itu kan butuh waktu berhari-hari gitu, dan itu nggak bisa, kalau gue kerja ya kan bisa dari jam 7 sampai jam 5, pulang-pulang udah capek aja, bisa fokus lagi, terlantar gitu. Kalau dari sisi gue pribadi dan pengalaman gue sih, emang ya kalau lu ngonten ya memang harus diniatin udah sepenuhnya di situ. Oke, berarti kan tadi kan apa, kalau menurut lu dan yang senior lu itu kan emang agak susah ya kalau misalnya agak susah kerja sambil ini sama content creator. Nah, keurus. Kira-kira apa solusinya apa, Dil, misalnya kalau kita pingin mulai konten cuman dari segi finansial di awal-awal juga masih bisa ketopang gitu. Kira-kira kita harus ngapain gitu? Apa kita harus kerja sarabutan atau gimana? Coba lu ada ini nggak kayak tips ke mereka yang baru mulai? Gue nggak susah sih kalau ngasih tips, karena memang gue sendiri memang waktu mulai YouTube nih gue nggak ada kerja sambilan apapun gitu. Gue full aja gitu, full all in di YouTube gitu, karena memang gue tipe orangnya ya nggak bisa multitasking. Gue kerja satu hal akan gue kerjain itu aja gitu, nggak bisa mengerjakan hal lain. Freelance gitu misalnya nggak bisa? Ya kalau kalian merasa freelance itu bisa nggak mengganggu konten kalian, YouTube kalian, ya silakan aja gitu. Tapi kalau gue merasa itu mengganggu waktu gue gitu. Kalau gue pribadi ya kalau gue pribadi ya tergantung. Kadang kan freelance juga kan take times gitu, ngurusin klien, kerjaan lu juga dimakan, waktu lu dimakan juga kan. Karena memang waktu tuh segalanya, benar-benar segalanya. Gitu. Dan kalau konten lu nggak rutin, lu akan mati ya, viewers lu ngedrop banget gitu loh. Harus rutin. Harus jaga momentum lah ya kalau di dunia kayak gini tuh ya. Iya, jaga momentum. Lihat hype, tren yang ada di jagat maya gitu kan. Iya, harus kayak gitu makanya. Dan gua nggak bisa kalau gua sambil kerja yang lain. Nah, lu ada tim nggak gitu? Tim sih gue nggak ada, gue solo ya? Solo on YOLO. Solo on YOLO, men. Udah definisi Solo on YOLO, men. Ini solois banget. Iya, solo gue, karena gue masih nyaman sendiri gitu kan. Ya, gue masih cukup idealis juga sih. Gue pengen konten gue ya, gue pengen dari tangan gue sendiri gitu lah. Biar kejaga kualitasnya mungkin. Karena gue orangnya masih kayak gitu tipenya. Ya mungkin di masa depan ya tidak menutup kemungkinan. Kalau gue udah gede gitu kan. Cuma kan masih berjuang. Selanjutnya mungkin gue jadi ada pertanyaan. Tadi kan lu sekarang masih ongoing as a soloist gitu ya. Itu suka dukanya gimana, Dil? Jadi soloist gitu, jadi solo player. Ya suka dukanya ya capek ya pasti kan. Itu ya. Mutlak gitu. Semuanya lu kerjain soalnya kan, dari segi editing. Apa aja tuh yang lu kerjain? Semuanya, produksi mungkin semua. Mungkin bisa ceritain. Apa alur kerja lu? Biar ada ini gambaran workflow-nya lah. Ya gue kalau gue nge-YouTube itu pasti pertama bikin skrip dulu. Enggak sih, gue bikin skrip itu terakhir sebenarnya. Jadi gue pertama itu kalau bikin YouTube, misalkan kontennya seginya review ya, gue pertama gue tes barangnya dulu. Biasanya memakan waktu seminggu sampai 2 minggu lah ya. Itu gue tes dulu barangnya. Habis tes barangnya gue bikin lah draft. Gue tulis tuh apa aja sih yang gue dapat, experience yang gue dapat dari mencoba barang ini, kelebihan kekurangannya apa. Dan habis itu gue gue bikin footage, syuting produknya gitu. Syuting, selesai syuting barulah gue ngolah skripnya. Ngolah skrip ya udah berdasarkan dari tadi yang poin-poin draft tadi. Ya udah gue bikin skripnya, dan habis itu recording suara, gue baca skripnya kan, recording suara dan editing. Habis itu udah upload gitu doang. Dan itu gitu. Ngambil waktu kira-kira seminggu 2 minggu ya? Tadi. Bisa ya segitulah, seminggu 2 minggu. Buat satu konten berarti? Untuk satu konten. Kalau yang review ya? Iya, kalau yang review. Kalau misalnya konten-konten biasa kayak ya podcast gini misalkan, atau gue bikin ada juga konten tentang berita-berita, ya itu effortless banget sih. 2 hari jadi gitu. Itu ya. Dan itu sebenarnya konten effortless diperlukan sih untuk sebagai juga backup konten, di mana ketika lu mungkin lagi capek, terus juga lu lagi nggak dapat konten untuk dibahas. Nah, mungkin kan konten effortless itu bisa menjadi asupan sih buat channel lu gitu kan.
Karena bikinnya cepat, gampang, tapi setidaknya ya kualitasnya juga tetap dijaga gitu. Jangan cuman kayak pakai kamera terus ngomong. Nggak diedit. Iya. Kalau itu mah uploadnya jangan di YouTube, di TikTok aja. Short. Iya, bikin TikTok, short, IG Reels, Reels ya. Kalau Itu YouTube kan ya tinggal pakai inilah. iya. Apa InShot ngedit. Iya, gampang. kalau YouTube kan harus daging semua. Harus daging. Harus Daging di Daging. sini ya. Soalnya nutrisi ya. ini audiensnya pengen haus akan wawasan gitu. Harus ada wawasan. gitu Betul sih. banget. Oke, sekarang kan lu udah ya bisa dibilang lagi growth-nya nih. Udah apa ya? Udah punya ini audiens di ini komunitas udah ada lah gitu. Kira-kira yang lu planning sekarang nih yang jadi apa? Yang jadi challenge lu sekarang tuh kira-kira lu pengen ngapain gitu? Lu pengen apa gitu? Challenge gue sih sekarang mungkin lagi ini sih kayak pitching ke brand-brand untuk support gue. Karena kan YouTube tuh AdSense itu jujur aja itu nggak akan bisa menghidupi lu anjir, serius. Baru tahu nih. Iya. Oh, dengerin AdSense Dengerin. tidak Ya, Nggak bisa AdSense menghidupi lu. Tidak bisa menghidupi lo dan AdSense itu keluarga cuma lo. bisa gacha Genshin sekali doang. Gacha Genshin Gacha Genshin Sekali sekali bro. doang. Sekali yang multi. Denger ya. nih bro. Gacha multi sekali doang tuh AdSense. Nah, lu kalau misalkan lu pengen terjun menjadi techtuber seperti gue, coba pitching ke brand. Ya bukan minta mereka untuk review dibayar ya, tapi setidaknya kayak ada kerjasama lah, sama-sama menguntungkan gitu, misalkan. Ya mereka dapat, lu juga dapat gitu. Ya terserah kerjasama bentuknya apapun gitu. Entah lu barter, entah lu mungkin kontrak beberapa bulan terus bikin konten bareng gitu kan, nanti disupport barang-barangnya gitu. Amazing sih itu. Iya, terserah lu gitu. Dan gue masih mencoba memperjuangkan itu dan kebetulan sih baru dapat 1 doang. Gitu. Gue masih mencoba untuk coba lagi setidaknya 3 brand sih target gue biar karena kata senior gue yang udah gue ketemu 3 brand itu sudah bisa menghidupi dia, anak dan istri. Dia udah menikah. Itu udah bisa menghidupi keluarga. Gimana kalau yang masih belum berkeluarga gitu. Solois gitu kayak Nah, makanya lumayan ya. Iya, dia jadi kayak inilah role model lah, jadi kayak benchmark gua kayak gitu. Setidaknya kalau udah kayak dia ya mungkin ya gua bisa dikatakan mencukupi hidup gua lah, bisa hidup gitu lah. Kalau kayak gitu udah setara sama orang-orang yang ini ya, yang kerja di kantor gitu. Iya. Ya gitu deh. Udah inilah stabil. Stabil. Financial stable. Iya, stabil. financial freedom. Enggak freedom sih kayaknya enggak, stabil aja. Stabil dulu. Dari stabil pelan-pelan jadi freedom. Nah, ini ya. Udah ada ini ya, penghasilan tetap lah ya ibaratnya. Iya, penghasilan tetap karena kan udah di kontrak. iya, sudah di kontrak brand gitu. Jadi ada masukan tetapnya gitu. Gitu sih. Oke. Jadi mungkin untuk sesi forum episode 4 kali ini bisa dicukupkan dulu kali ya sampai sini. Dari sharing-sharingnya Fadil mungkin kita tadi bisa tahu ya kenapa sih Fadil itu memutuskan untuk jadi content creator, terus struggle-struggle dulu dia gimana, terus mungkin opini-opini sekitarnya juga gimana, kenapa dia mempertimbangkan untuk all in as a soloist content creator, suka dukanya, challenge-nya, dan ya tadi sampai ke kebahasan terakhir tadi tentang role modelnya. Role model dan collaboration. Kolaborasinya. Jadi mungkin itu untuk episode kali ini gua Asad pamit undur diri. Nah, gua Adi pamit undur diri Dan gua Fadil. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa komentar di bawah buat nanya-nanya. Ntar kita bakal jawabin menurut dari pandangan Fadil juga gitu. Jadi mana yang ke Fadil buat kalian gitu. Iya. Siap. Semoga bermanfaat guys videonya ya. See you guys. See you on the next video. Bye bye. Bye bye.